Rasa tak terbalas episode 82. Di luar rumah besar. Setelah masuk ke dalam mobil, Farah terdiam sejenak, tenggelam dalam pikirannya. Dia memutuskan untuk tidak melibatkan kakaknya atau Yuda dalam masalah ini. Nyawa Sarmila dan bayinya terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Dengan mantap, Farah meraih ponselnya dari dalam tas. Dia tahu ada seseorang yang bisa ia andalkan dalam situasi seperti ini. "Halo, Saudara Julian," ucap Farah penuh keyakinan. "Perusahaan Perwinda." Rapat panjang yang melelahkan akhirnya selesai. Yuda melangkah masuk ke kantornya dengan ekspresi kelelahan yang jelas terlihat di wajahnya. Tanpa pikir panjang, dia menjatuhkan diri ke atas sofa, mencoba meredakan letihnya. Beberapa saat kemudian, Faul muncul di pintu kantornya. Dengan nada serius, ia berkata, "Tuan, ada kabar terbaru tentang Argo." Yuda membuka matanya dan duduk sedikit lebih tegak. "Apa itu?" tanyanya dengan nada dingin. "Tuan, kelihatannya jaringan mereka cukup dalam," lapor Faul. Sebuah senyum tipis terukir di wajah Yuda. "Lebih dalam daripada kita?" tantangnya. Faul tertawa kecil, lalu menggeleng. "Tidak, Tuan. Bastian sudah mengambil langkah. Semua bisnis ilegal mereka di negara kita telah dihentikan. Bahkan, harga saham perusahaan legal mereka terus anjlok. Baiklah. Dia akan segera menghubungi kita untuk meminta Bastian bersiap," ujar Yuda dengan nada tegas. Faul mengangguk sambil menambahkan, "Tuan, terkait riwayat Argo di Surabaya, ternyata dia tidak menjalankan bisnis besar apapun di sana." Yuda menyipitkan matanya, lalu bertanya dengan nada heran, "Bukankah itu aneh? Argo tinggal di Surabaya, tapi tidak ada bisnis besar yang dia jalankan di sana?" Faul mengangguk lagi, kali ini dengan raut serius. "Ya, Tuan. Sangat aneh. Pertanyaan utamanya adalah kenapa?" gumam Yuda, lebih kepada dirinya sendiri. Sebuah senyum tipis muncul di wajah Faul. Ternyata, Argo telah menyinggung beberapa orang yang sangat berpengaruh di Surabaya, jelasnya. Yuda mengangkat alis, menunjukkan ketertarikan. "Itu menarik," komentarnya singkat. Faul menghela napas panjang sebelum berkata, "Saya mencoba menggali lebih jauh tentang orang-orang itu, tapi sangat sulit mendapatkan informasi." Yuda mengibaskan tangannya dengan sikap tenang. "Kita tidak perlu memusingkan mereka, Faul. Fokuskan perhatian kita pada Argo dan Lorena." "Tuan, tentang Nona Lorena, ada hal lain yang saya temukan. Rupanya, dia pernah mengalami gangguan mental saat masih muda," lapor Faul hati-hati. Yuda mengerutkan kening, mencoba mencerna informasi itu. "Tapi dia terlihat baik-baik saja sekarang," katanya, sedikit ragu. "Rupanya, orang tuanya pernah mengambil pinjaman dari bank untuk biaya pengobatannya, dan sampai sekarang pinjaman itu masih dilunasi oleh saudaranya, Hendra," jelas Faul. Yuda menghela napas panjang, seolah mencoba mencerna informasi baru itu. "Gadis ini tak pernah berhenti mengejutkanku dengan cerita masa lalunya," gumamnya dengan nada datar. "Tuan, menurut saya, Anda sebaiknya memberitahu Tuan Bima tentang Lorena. Dengan begitu, dia bisa lebih berhati-hati terhadapnya," saran Faul dengan nada serius. Setelah beberapa detik mempertimbangkan, Yuda mengangguk pelan. "Kau benar. Aku akan bicara dengan Bima hari ini." Faul mengangguk tanda setuju sebelum melanjutkan, Bastian juga menyampaikan bahwa proses pemindahan akan dimulai besok.
Yuda berdiri dari sofa dengan gerakan tegas. "Kalau kamu butuh bantuanku, jangan ragu untuk bilang," ucapnya sebelum melangkah keluar dari ruangan. Rumah keluarga Arkatama. Ketika Yuda tiba di rumah, ia menemukan Bima tengah duduk di ruang tamu, fokus membaca sejumlah dokumen. "Hai, Saudara Bima," sapa Yuda sambil berjalan mendekat. Bima menoleh, tersenyum hangat, dan menjawab, "Hai, sobat. Apa kabar?" "Baiklah, seperti biasa. Aku sebenarnya datang untuk mengajak Farah makan malam, tapi kurasa dia sedang bersiap-siap. Sementara itu, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu," kata Yuda dengan nada serius. Bima meletakkan dokumen yang dipegangnya dan menatap Yuda dengan penuh perhatian. "Ada apa?" tanyanya. "Ini tentang Lorena," ucap Yuda, suaranya terdengar lebih berat. Wajah Bima berubah serius. "Apa maksudmu? Ada apa dengannya? Dia tidak seperti yang selama ini kita pikirkan." "Maksudku, dia bisa jadi cukup berbahaya," ujar Yuda, memastikan kata-katanya terukur, agar tidak memicu kesalahpahaman yang tidak perlu. Bima mengerutkan kening, penasaran. "Berbahaya? Apa yang kamu maksud?" "Biar ku jelaskan," jawab Yuda, sebelum menceritakan semua informasi yang ia miliki tentang Lorena. Namun, ia sengaja menghindari menyebut nama Argo. Yuda memutuskan untuk menahan bagian itu, sampai ia memiliki semua detail yang diperlukan untuk membuat situasi lebih jelas. Bima membelalakan mata, terkejut dengan informasi yang baru saja diterimanya. "Yuda, Farah telah pergi ke tempat Lorena." Yuda tersentak, merasa cemas sekaligus marah. "Apa? Tapi kenapa? Aku sudah memintanya untuk tidak bertindak sembarangan." "Kita harus pergi ke sana sekarang juga," katanya dengan nada mendesak. Tanpa banyak bicara lagi, Bima mengangguk setuju, dan keduanya segera meninggalkan rumah untuk mengejar Farah. Rumah Lorena. Sementara itu, di luar rumah Lorena, Farah berdiri dengan gelisah. Sesuai instruksi Julian, dia menahan diri untuk tidak langsung masuk ke dalam. Saat menelepon Julian, ia mendapati kakaknya itu sedang dalam perjalanan pulang, setelah meninjau sebuah lokasi di pinggiran Surabaya. "Butuh lebih dari 30 menit untukku sampai ke sana," ujar Julian dengan nada menenangkan. "Aku akan mengirim beberapa orang untuk melindungimu. Jangan bertindak gegabah, Farah. Aku segera ke sana. Jangan panik, orang-orangku akan memastikan keselamatanmu dan wanita itu." Dengan janji Julian, Farah merasa sedikit lebih tenang. Kehadiran kakaknya selalu menjadi sumber keberaniannya. Yang ada di pikirannya kini hanyalah memastikan Sarmila dan bayinya tetap aman. Tak lama kemudian, dua mobil mewah berhenti di dekat rumah Lorena. Dari dalam mobil, William dan Marcel keluar bersama beberapa pria lainnya. Melihat Farah yang berdiri di luar rumah, William tersenyum ramah sambil berkata, "Halo, Nona Farah. Nama saya William." Sementara William memperkenalkan diri dan membahas rencana mereka, Marcel melirik Farah dengan penasaran. Dia menyenggol William dengan pelan dan bertanya, "Dia adik bos Bima?" William mengangguk singkat sebagai jawaban. Marcel menepukkan kedua tangannya dengan ekspresi takjub. "Wah, dia sangat cantik," komentarnya tanpa malu-malu. William langsung mengerutkan kening, memberikan tatapan tajam. "Marcel, fokus," tegurnya. Dengan ekspresi cemberut, Marcel menggembungkan pipinya. "Baiklah,
Baiklah, jawabnya pasrah. Setelah suasana kembali serius, William melanjutkan, rencananya, kamu akan masuk ke rumah sendirian lebih dulu, dan mencoba mengalihkan perhatian wanita itu. Pastikan dia tetap sibuk. Farah mengernyitkan dahi. Tapi bagaimana caranya? Tanyanya ragu. Cobalah berbicara dengannya, jawab William dengan tenang. Kamu bisa bertanya apa saja, seperti alasan dia melakukan semua ini atau hal-hal sejenisnya. Intinya, buat dia sibuk. Dengan begitu, kami bisa menyelinap masuk dan menangani situasinya. Jika kita menyerbu langsung, itu bisa sangat berbahaya bagi wanita yang ada di dalam. Farah mengangguk, mulai memahami perannya dalam rencana itu. Meskipun sedikit gugup, tekadnya untuk menyelamatkan Sarmila dan bayinya membuatnya merasa lebih kuat. Oh, dan pakai ini, kata William sambil menyerahkan sebuah alat Bluetooth kecil. Supaya kita bisa tetap berkomunikasi. Kamu bisa menutupinya dengan rambutmu. Farah mengambil alat itu, lalu mengangguk penuh keyakinan. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri, dia melangkah masuk ke dalam rumah. Begitu Farah menghilang di balik pintu, William berbalik kepada timnya. Baik, posisikan diri kalian sesuai rencana, perintahnya dengan tegas. Kemudian, dia menatap Marcel dan bertanya, kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Marcel menyeringai kecil. Tentu saja, santai saja, jawabnya sambil mengeluarkan senjatanya. Dengan langkah perlahan tapi penuh keyakinan, ia mulai bergerak mendekati rumah, memastikan setiap gerakannya tidak menimbulkan suara. Di dalam rumah, begitu masuk, Farah terkejut melihat pemandangan yang ada di depannya. Mata bulatnya membelalak ketika mendapati Sarmila tergeletak di lantai, meringkuk kesakitan. Di dekatnya, Lorena duduk dengan ekspresi dingin, menggenggam pisau yang berkilat di bawah cahaya. Lorena, gumam Farah, nyaris tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lorena tersenyum sinis sambil memegang pisau lebih dekat ke leher Sarmila. Oh, lihat siapa yang datang, katanya dengan nada mengejek. Kakak ipar tercinta, malaikat pelindung kita semua, Farah. Farah menatap Lorena dengan hati-hati, lalu berkata pelan, berusaha tetap tenang, Lorena, lepaskan dia. Dia sudah kesakitan. Kita harus membawanya ke rumah sakit. Sambil berbicara, Farah perlahan melangkah mendekati Sarmila, berusaha tidak memprovokasi Lorena yang jelas-jelas berada di ujung kegilaan. Melihat Farah terus mendekat, Lorena mengangkat pisaunya dengan gerakan tajam dan berkata, tetap di sana, atau aku tidak akan segan-segan melukainya. Farah segera menghentikan langkahnya, menatap Lorena dengan tatapan penuh ketenangan meski hatinya berdebar kencang. Mengapa kamu melakukan ini, Lorena? Dia adalah kakak iparmu, dan anak itu adalah keponakanmu. Tolong, jangan lakukan ini, katanya, suaranya penuh permohonan. Lorena tertawa getir, tapi matanya dipenuhi kemarahan. Kaulah penyebab semua ini, Farah. Ini semua salahmu, teriaknya penuh emosi. Sementara itu, di luar, William yang berdiri beberapa meter dari pintu memberikan isyarat kepada anak buahnya untuk bergerak mendekat. Melalui alat komunikasi, Farah mendengar suara William yang menenangkan. Bagus sekali, Nona Farah. Teruslah berbicara, buat dia tetap terfokus padamu. Farah mencoba memahami tuduhan Lorena. Salahku? Bagaimana ini bisa menjadi salahku? Tanyanya dengan nada bingung, meski ia berusaha mempertahankan ketenangan.
Lorena kehilangan kendali. Ini semua salahmu. Salahmu, salahmu. Teriaknya, suaranya menggema di seluruh ruangan. Di tengah ketegangan, Sarmila, yang berbaring kesakitan, mengangkat kepalanya dengan susah payah dan berkata lirih, "Farah, pergilah dari sini. Selamatkan dirimu." Namun, ucapan itu hanya memicu amarah Lorena. Ia mengerutkan kening, lalu menamparkan Sarmila dengan keras. "Diam kau, jalang!" teriaknya, wajahnya. "Jangan, Nona, jangan lakukan itu," kata William. "Aku harus menyelamatkannya." Farah bergumam sebelum berjalan menuju Lorena. "Sial!" William mengumpat sebelum berteriak, "Sekarang!" Beberapa pria mengenakan jas hitam berlari ke dalam rumah. "Buang saja pisau itu atau aku tembak kau," kata William sambil mengarahkan pistolnya ke arah Lorena. "Dasar jalang, kau menipuku," kata Lorena sambil mengarahkan pisaunya ke leher Sarmila. "Letakkan senjata kalian atau dia akan mati," teriak Lorena. Farah terkesiap ketakutan saat melihat Sarmila terluka bagian lehernya. "Letakkan senjata kalian," perintah Farah. Menatap William dengan mata berkaca-kaca, Farah memohon, "Kumohon. Baiklah, jangan sentuh wanita itu dan kami akan melakukan apa yang kau katakan," kata William sebelum melempar senjatanya ke lantai. "Sekarang Farah, kemarilah," kata Lorena. Farah menganggukkan kepalanya dan mulai berjalan menuju Lorena. Sementara itu di luar, ketika Bima dan Yuda tiba di luar rumah Lorena, Bima mengerutkan kening ketika dia melihat Marcel berdiri di dekat jendela. "Apa yang dilakukannya di sini?" gumam Bima. Bima segera berjalan ke arahnya dan bertanya, "Marcel, apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku di sini untuk menyelamatkan adik perempuanmu dari seorang wanita jahat," kata Marcel sambil mengarahkan pistolnya ke arah Lorena. "Siapa yang mengirimmu ke sini?" tanya Bima. "Ya," kata Julian yang baru saja tiba. Ketika Bima menatapnya dengan bingung, Julian berkata, "Nanti aku jelaskan." "Marcel, bagaimana situasinya? Aku hendak menembak wanita jahat itu tapi..." "Tapi apa?" tanya Julian. "Ada yang tidak beres denganku," kata Marcel. Yuda yang berdiri diam di samping mereka tidak tahan lagi. Merampas pistol dari Marcel, Yuda berkata, "Minggir," sebelum memposisikan dirinya. Ah, betapa ia merindukan bayi-bayi ini. Perasaan memegang pistol di tangannya terasa begitu tepat. Jangan ganggu aku sebentar," ucap Yuda dengan nada yang sangat tegas. Julian mengangkat alisnya saat melihat Yuda memegang pistol seperti sedang memegang permen. Saat Farah hanya berjarak 1 meter dari Lorena, Yuda melepaskan tembakan dan menembak kaki kirinya diikuti kaki kanannya. Lorena terjatuh ke lantai dan menjerit kesakitan. Farah membelalakkan matanya karena terkejut saat melihat Lorena berlumuran darah. Farah segera menenangkan diri, berlari ke arah Sarmila dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Farah mengerutkan kening ketika dia melihat noda darah di pakaian Sarmila. "Kita harus pergi ke rumah sakit." William segera memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menggendong wanita itu dan membawanya ke rumah sakit. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.